Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 15 Juli 2023 dengan Sari Berita. Kasus positif rabies di Sika terus bertambah hingga pertengahan Juli 2023, sudah 49 kasus gigitan anjing pada manusia. Selama 4 hari menjalankan operasi Patuh Turangga 2023, Satlantas Polres Ngada berhasil menjaring 48 kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Dinas Pertanian Kabupaten Sika menyatakan kasus gigitan anjing pada manusia terus bertambah menjadi 49 kasus. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan, kepada RRI, Jumat 14 Juli 2023 mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Sika masih berstatus kejadian luar biasa KLB karena dalam 2 bulan terakhir ada tambahan kasus gigitan anjing pada manusia, di mana yang kemarin ada 36 kasus, kini bertambah menjadi 49 kasus. Dijelaskan, 49 kasus gigitan ini merupakan sampel yang dikirim oleh pihaknya ke Balai Besar Veterir BBW Vet Denpasar, dan hasilnya ada sebagian yang terkonfirmasi positif, lalu sisanya negatif. Dari 49 ini, hasil yang kami terima dari BBV Denpasar, 36 kasusnya positif, 13-nya negatif. Jadi dari 49 sampel yang dikirim ini, itu tersebar di 12 kecamatan. Dari sebelumnya itu 7, sekarang sudah menjadi 12 kecamatan di 29 desa. Menurutnya, agar tidak terjadi penambahan kasus gigitan lagi, solusi jangka pendek dalam penanganan kasus ini adalah pihaknya selalu melakukan koordinasi, informasi, edukasi, KIE kepada masyarakat. Ini lintas sektor. Jadi misalnya di beberapa kecamatan, mereka sudah berkoordinasi dengan kepala puskesmas, menggunakan mobil ambulans itu untuk jalan keliling desa, untuk memberikan informasi, memberikan edukasi. Jadi selagi kita ini vaksinnya belum ada, anjing-anjing itu supaya diikat. Karena begini, kebanyakan yang menjadi korban ini adalah pemilik anjing itu sendiri. Ia melanjutkan, dihimbau kepada korban ketika ada kasus gigitan, segera melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dengan mencuci di air bersih yang mengalir menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit, kemudian segera bawa ke puskesmas yang menjadi rabies center untuk penanganan lebih lanjut, mendapat suntikan vaksin anti rabies dari para medis yang ada di puskesmas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando mengatakan perpustakaan merupakan parameter kemajuan suatu daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas setelah meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Ngada, Provinsi NTT pada Rabu 12 Juli 2023 kemarin. Laporan Veranda Garus. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngada yang berupaya menyiapkan perpustakaan yang representatif bagi masyarakatnya. Namun dia mengingatkan untuk mengetahui kemajuan ilmu pengetahuan di Kabupaten Ngada, perlu adanya perpustakaan yang buku-buku di dalamnya menggambarkan berbagai informasi penting seperti asal-usul, budaya, hingga potensi di wilayah tersebut. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi modal, akan menjadi hak, dan akan menjadi simbol Ngada pada 15-20 tahun akan datang. Siapa kita hari ini tergantung apa yang kita baca 10-15 tahun yang lalu. Anak-anak kita yang sekarang lagi belajar, dia akan jadi apa 10-15 tahun akan datang, tergantung apa yang dia baca hari ini. Mari kita persiapkan bahan bacaan yang bermutu kepada mereka, memadai, dan kita motivasi. Pada kesempatan yang sama, Bupati Ngada Andreas Parung menyebutkan pembangunan gedung layanan perpustakaan ini memberikan angin segar bagi sektor pembangunan manusia di Kabupaten Ngada.
Menurutnya, potensi pertanian dan pariwisata di Kabupaten Ngada tidak dapat diolah dengan baik apabila tidak didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Andreas Paru berharap dengan hadirnya perpustakaan untuk menggerakkan sektor pertanian dan pariwisata akan menggerakkan sektor pembangunan lain di daerahnya yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kabupaten Ngada itu indeks pembangunan manusia tertinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur, kecuali Kota Kupang. Jadi kalau Kota Kupang itu memang di angka 8, ya kita maklumi Pak. Karena di ibu kota provinsi, kaitannya dengan sarana prasarana itu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hari ini kita sudah mulai bagaimana berupaya untuk meningkatkan IPM pembangunan Kabupaten Ngada menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. Potensi alam kita, potensi pertanian kita, potensi pariwisata kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Lebih lanjut, dirinya berpesan agar program pembangunan budaya baca dan literasi di Kabupaten Ngada dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak dan mengajak masyarakat Kabupaten Ngada membudayakan membaca dimulai dari keluarga. RRIND Veranda Garus melaporkan. Direktur Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores atau Truk F, Suster Francisca Immaculata SSPS meminta Polres Lembata untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang mereka tangani. Saat ini Truk F sedang mendampingi seorang anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Lembata yang melibatkan 5 pelaku yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Lembata. Selama ini di beberapa daerah, Suster Francisca Immaculata melihat aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Suster Francisca, hadirnya Undang-Undang TPKS menjawab kerumitan proses pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Bukan tanpa alasan, Suster Francisca membeberkan beberapa alasan mengapa Undang-Undang TPKS ini perlu diterapkan oleh pihak kepolisian. Satu di antaranya adalah undang-undang ini mengharuskan hak-hak pemulihan korban diperhatikan, seperti korban yang harus dibayarkan oleh pelaku, kemudian rehabilitasi yang tidak hanya untuk korban tetapi juga sekaligus untuk pelaku. Suster Francisca menjelaskan bahwa selama ini penegakan hukum mengharuskan saksi merupakan orang yang melihat dan mendengarkan secara langsung kejadian tersebut. Tapi Undang-Undang TPKS memberikan ruang bahwa orang yang hanya mendengar, tapi keterangannya merujuk dan mengarah ke tindak pidana yang benar-benar terjadi bisa dijadikan saksi. Menurut Suster Francisca, dengan menggunakan Undang-Undang TPKS, bukan berarti penegak hukum mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Panitia Pengawasan Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Ende menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif se-Kecamatan Pulau Ende. Laporan Lady Badin. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Ende menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif se-Kecamatan Pulau Ende. Hal ini diharapkan menjadi sebuah langkah tepat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan untuk pemilu yang demokratis dan berkualitas nantinya. Demikian seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau Ende, Rizal Usman, kepada RRI. Dirinya mengatakan sosialisasi yang digelar pada Kamis 13 Juli 2023 ini mengambil tema menumbuhkan peran masyarakat dalam pengawas partisipatif pemilu tahun 2024. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan partisipatif agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan demi terciptanya yang pemilu yang berdemokratis dan berkualitas. Tentunya keterlibatan kegiatan ini kita mengundang semua stakeholder yang ada di Kecamatan Pulau Ende, baik itu dari perangkat desa, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Ende, BPD se-Kecamatan Pulau Ende, tokoh pemuda, pemilih pemula, serta pengawas kelurahan desa yang ada di 9 desa yang ada di Kecamatan Pulau Ende. Kegiatan ini juga dengan mengusung tema menumbuhkan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu di tahun 2024. Kita sangat harap bahwa setiap
elemen-elemen yang ada atau stakeholder yang ada untuk bersama-sama membantu langkah kerja Panwascam yang ada di Kecamatan Pulau Ende ini terkait dengan tahapan-tahapan pengawasan. Rizal Usman menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kegiatan pemilu dan pengawasan, semua pihak harusnya memahami aturan ini sehingga dalam melakukan kegiatan tahapan sesuai asas dasar hukum yang sudah ditentukan. Kegiatan pengawasan ini kita tidak terlepas dalam aturan Undang-Undang pada nomor 7 tahun 2017 tentang kegiatan pemilu dan pengawasan. Kita juga berharap agar semua pihak memahami juga aturan sehingga dalam melakukan kegiatan tahapan itu sesuai dengan atas asas dasar hukum yang sudah ditentukan. Kami juga sangat berharap bahwa tingkat pengawasan yang ada di Kecamatan Pulau Ende ini pada semua elemen untuk bersama-sama mendukung langkah kerja Panwascam sesuai dengan tahapan-tahapan demi mewujudkan pemilu di tahun 2024 nanti berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Pihaknya berharap kepada semua elemen untuk sama-sama berpartisipasi melakukan pengawasan demi suksesnya pemilu di tahun 2024 nanti. Adapun sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu ini berlangsung aman dan diikuti oleh para kades sekecamatan Pulau Ende, tokoh masyarakat, pemilih pemula, dan pengawas kelurahan serta desa. RRI Ende Lidi Badin melaporkan. Selama 4 hari menjalankan operasi Patuh Turangga tahun 2023, 48 kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk anak usia sekolah yang belum layak mengendarai kendaraan di jalanan yang membahayakan keselamatan diri sendiri, berhasil dijaring Satuan Lalu Lintas Polres Ngada. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Operasi Patuh Turangga Satlantas Polres Ngada di jalanan umum untuk menertibkan kendaraan yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya sudah berlangsung selama 4 hari dan berhasil menjaring 48 kendaraan baik roda 2, roda 4 serta roda 6. Kendaraan yang melintas di area operasi Patuh Turangga dihentikan serta diperiksa kelengkapan surat kendaraan serta kelengkapan kendaraan termasuk penggunaan helm baik pengendara maupun penumpang kendaraan roda 2. Dalam operasi ini masih ditemukan anak sekolah yang belum layak mendapatkan surat izin mengemudi juga menjadi prioritas utama Satlantas Polres Ngada karena belum cukup umur untuk diizinkan mengendarai kendaraan dan berpotensi mencelakai pengguna jalan raya lainnya. Kasat Lantas Polres Ngada, Ibtu Lino de Jesus menjelaskan, operasi Patuh Turangga kali ini semakin ditingkatkan untuk mengingatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya, termasuk menertibkan knalpot racing yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pertama, kami fokus pada di Bajauan ini kebanyakan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, terutama anak sekolah SMP dan SMA yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor roda 2. Itu secara pertama. Sasaran kedua kami kelengkapan kendaraan, yaitu surat-surat kendaraan, tidak menggunakan helm, terus mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dalam kondisi mabuk. Ketiga, seperti perintah Bapak Kapolres, kami masih fokus pada knalpot racing juga, baik roda 4 maupun roda 2. Terus untuk roda 4, sasaran kami ya, salah satu ya, fokus kami Satlantas Polres Ngada, kami masuk kepada kendaraan truk, dump truk yang muat plastik tidak bungkus, yang notabene tumpah di jalan bisa membahayakan pengendara lain baik roda 2 maupun roda 4. Data yang dirilis oleh Satuan Lantas Polres Ngada selama 4 hari melaksanakan operasi Patuh Turangga 2023 terjaring 33 kendaraan roda 2, 10 unit kendaraan roda 4, dan 5 unit kendaraan roda 6. RRI NDV Riso melaporkan. Berita terakhir, kondisi taman di beberapa sudut dalam kawasan Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo yang kering serta sampah plastik bekas makanan maupun minuman yang tidak dibuang pada tempatnya mendapat perhatian dari para wisatawan yang berkunjung. Laporan Rosa Dalima. Penataan kawasan prioritas nasional Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menjadi aset daerah. Pantauan RRI Jumat pagi di lapangan beberapa lokasi tanaman terlihat kering, terkesan kurang dirawat. Meskipun sudah disediakan tempat sampah, nampak beberapa sampah plastik dan botol bekas air mineral terbuang begitu saja di beberapa tangga tribun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Manggarai Barat, Salvador Pinto mengatakan, ada sejumlah proyek pengerjaan fisik yang dibiayai oleh pemerintah pusat di Labuan Bajo dalam rangka penyelenggaraan KTT ASEAN kemarin. Salah satunya Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, namun sampai saat ini belum diserahkan karena masih dalam masa pemeliharaan dan proses administrasinya sedang berjalan. Salah satu pengunjung waterfront, Melki Neno asal Kabupaten Sabu, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, waterfront sudah menjadi pusat perhatian dunia saat ini dan dibangun dengan biaya yang besar. Sangat disayangkan jika tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Saya sih tempat yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar ya, lalu sempat menjadi pusat perhatian bukan hanya orang Indonesia tapi orang luar negeri. Sayang juga kalau memang kita sendiri tidak sadar untuk memelihara, sehingga ini menjadi kewajiban bersama masyarakatnya untuk memelihara tempatnya. Tidak saja ada event-event tertentu yang kita jaga, tetapi setelah event itu berlalu, objek ini pun kita biarkan dia berlalu. Nah itu tidak boleh. Pariwisata itu mahal dan patut kita harus jaga keberlanjutan. Dirinya berpendapat pemerintah wajib mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk sama-sama menjaga keberadaan seluruh aset-aset tersebut. Salah satu contohnya warga bisa mengingatkan wisatawan apabila ditemukan membuang sampah sembarangan di area wisata. Dari SP Labuan Bajo, Rosada 5 melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.